Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kolose pasal 3 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Tema renungan saat ini adalah menghidupi prinsip mengasihi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, emosi yang meledak-ledak sering membuat kita kehilangan kendali, sehingga kita terpancing untuk mengeluarkan kata-kata kasar untuk melampiaskan rasa marah itu. Kadangkala seorang ibu terpancing emosinya tatkala salah satu dari barang kesayangannya pecah oleh anak atau oleh asisten rumah tangga yang tanpa sengaja telah menghancurkan barang kesayangannya. Ia mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar dan melukai hati mereka yang ia sayangi. Sebenarnya, jika diperhadapkan kepada pilihan, mana yang lebih hancur, benda mati itu atau hati anaknya, maka ia pasti akan memilih benda mati itu. Tetapi emosi yang meledak-ledak membuatnya tidak memikirkan hal ini. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu kali Christine yang baru saja menikah mengendarai mobil hadiah pernikahan yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Di dalam perjalanan, di sebuah tikungan tajam, ia menabrak mobil orang lain. Christine segera menepi dan dalam keadaan syok, ia menangis di dalam mobil. Ternyata yang mengemudikan mobil yang ditabrak Christine adalah seorang pria yang sudah berumur. Pria itu turun dari mobilnya dan berjalan memeriksa mobil mereka. Ia melihat bemper mobil Christine rusak parah oleh kecelakaan itu. Apakah Anda baik-baik saja? Bemper mobil Anda rusak parah, Nyonya, kata pria itu kepada Christine. Saya baik-baik saja. Saya baru saja menikah dan suami saya memberi mobil ini kepada saya sebagai hadiah pernikahan kami. Ia pasti akan sangat marah. Sekarang saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, jawabnya sambil terisak-isak. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Suami Anda pasti akan mengerti, kata pria itu menenangkan Christine. Mereka berbicara dalam beberapa menit, kemudian pria bijak itu berkata, jika saya bisa mendapatkan informasi asuransi Anda, saya yang akan menanggungnya. Dan kita bisa melanjutkan perjalanan kita masing-masing. Semuanya akan baik-baik saja, Nyonya. Saya tidak tahu apakah mobil ini sudah diasuransikan, jawabnya dengan suara serak. Mengapa Anda tidak memeriksanya? Biasanya ada di laci itu, kata pria itu memberi saran. Christine pun membuka laci mobilnya dan menemukan sebuah kartu asuransi bersama dengan amplop lain yang berisikan surat. Sayang, jika engkau mengalami kecelakaan, tolong ingat bahwa aku mencintaimu, bukan mobil ini.
Uang yang hilang atau barang yang hancur bisa kita ganti, tetapi hati yang hancur karena perlakuan kasar akan meninggalkan luka. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita melatih diri agar menjadi bijak dalam menjalani hari-hari ini dengan memegang prinsip lebih mencintai sesama daripada barang mewah sekalipun. Inilah prinsip yang dibawa Tuhan Yesus. Ia turun ke bumi dengan meninggalkan surga yang megah untuk menebus dan memulihkan keadaan manusia. Bukan untuk memulihkan bumi ciptaannya yang semakin rusak. Manusia jauh lebih penting di hadapan Tuhan, dan Dia akan memberi bumi yang baru sebagai tempat bagi manusia yang sudah dipulihkannya. Hidupilah prinsip yang telah diberikan Tuhan ini. Hindari sikap yang bisa menghancurkan hati dan menyakiti orang lain. Kasihilah sesamamu dengan berkata-kata yang tidak menyakiti dan menghancurkan hati sesama. Mari kita rawat hubungan kita dengan sesama dengan bersikap bijak supaya kita dapat menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, ampunilah kami yang kadang kami menyakiti hati sesama kami, karena kami tidak menghidupi prinsip mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.